حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan tentang firman Allah Ta'ala mayyar tadya minkum an dinihi dan seterusnya itu. Baik. Qauluhu la yakhafuna laumata la'in. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. La ta'khudhuhum fillahi laumatu la'in. Mereka tidak terpengaruh, tidak terkesan celaan orang yang mencela manakala diri mereka itu ada di jalan Allah. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah ridho Allah, bukan celaan orang-orang kafir, bukan celaan orang yang mencela, bukan pula pujian ahlu dunia. Walaupun jelas ma'ruf dari hadis-hadis Rasulullah, bahkan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah juga merasa sedih dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bahkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabatnya. Karena apa? Jelas sahabat itu tidak maksum, terkadang ada kesalahan, tapi kalau diingatkan langsung para sahabat itu memperbaiki diri. Cuma syahidnya di sini adalah bahwasanya Rasul sendiri ketika beliau direndahkan, beliau dihinakan dan diremehkan, beliau sedih. Kemudian Allah yang menghibur beliau dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib. Hanya saja celaan tadi tidak menyebabkan mereka berhenti untuk berjihad di jalan Allah. Kata Syekh Al-Rasyid rahimahullah, Syekh Abdul Aziz, wa hadza alamatu sihhatil mahabbah. Dan ini adalah alamat benarnya rasa cinta. La yarudduhum amma hum fihi min ta'atillahi wa rasulihi raddun. Yaitu tidak ada seorang pun yang mampu menolak mereka atau mengembalikan mereka dari ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya yang tengah mereka kerjakan. Mereka rajin sholat, sama saja orang mencela atau memuji, mereka tetap mengerjakan sholat. Demikian pula mereka terus berdakwah, sama saja orang mencela ataupun memuji. Tayyib. Wala yasudduhum anhum sadun, dan tidak ada seorang pun dari penentang yang menghalangi, yang mampu untuk menghalangi mereka. Terus mereka mengungkapkan kebenaran. Kebenaran boleh dengan lisan, boleh juga dengan tulisan, boleh juga dengan perkara-perkara yang lain yang masih memungkinkan. Wala yakhafuna fi dzalika laumata laim, dan mereka tidak takut di dalam amalan mereka itu celaan orang yang mencela. Karena seperti dalam kaidah Arab yaitu mengatakan apa itu? Al-insan aduun lima jahil, yaitu manusia itu memang musuh terhadap perkara yang tidak mereka ketahui. Atau dalam lafaz yang lain, man jahila syai'an ada. Sebagaimana ucapan siapa itu? Ahmad Al-Barmaki rahimahullah. Ini di zaman Bani Abbasiyah. Barang siapa tidak tahu terhadap suatu perkara, dia akan memusuhinya. Tetapi masalah yang semacam ini tidak menyebabkan seorang alim untuk berhenti dari amalan dia yang didasari oleh ilmu. Orang-orang jahil akan mencela, kenapa dia berbuat semacam ini? Tidak tahu bahwasanya orang alim punya dalil, punya hujjah, punya uswah dari para ulama sebelumnya dan seterusnya. Orang jahil dia akan mudah untuk mencela karena dia jahil. Maka inilah yang disebutkan, yang diisyaratkan di dalam ayat ini, bahwasanya celaan orang yang mencela itu tidak menghalangi dan menghentikan mereka dari amalan mereka tadi, amalan orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Qal wala adlu adil, dan tidak pula cercaan orang yang mencerca. Kama rawal Imamu Ahmad min hadis Abi Dzar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala amaroni khalili bisab' amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan 7 perkara. Amaroni bihubbil masakin, memerintahkan aku untuk cinta kepada orang-orang miskin, bukan mendekat kepada orang-orang kaya, menjilat kepada mereka dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama.
Tentang apa? Kisah ulama yang menghinakan diri dengan apa? Sengaja menjilat kepada para penguasa dan orang-orang kaya. Wadunuwi minhum, dan mendekat kepada mereka, cinta pada orang miskin dan juga apa? Mendekat kepada orang-orang miskin. Wa amaroni an anzura ila man huwa duni. Sebelum itu juga ini disebutkan di dalam biografi siapa itu? Al-A'mash rahimahullahu taala, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, bahwasanya beliau itu majelis beliau justru yang paling mulia adalah orang-orang miskin dan yang paling hina adalah orang-orang kaya. Bukan berarti beliau menghinakan orang kaya, tetapi apa? Orang miskin lebih beliau muliakan. Agar orang kaya sadar bahwasanya majelis ini adalah majelis ilmu, maka kekayaan mereka tidak layak untuk dibanggakan di situ. Dan kisah tentang A'mash banyak terkait dengan apa? Beliau tidak peduli dengan harta yang diberikan oleh orang-orang kaya dan sebagainya. Qal wa amaroni an anzura ila man huwa duni, dan Allah kekasihku memerintahkan saya untuk melihat kepada yang lebih rendah daripada saya, wala anzura ila man huwa fauqi, dan untuk saya tidak melihat kepada orang yang di atas saya. Kata para ulama maksudnya adalah fil umur ad-dunyawiyah, dalam urusan keduniaan. Yaitu apa? Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah, masih banyak orang lain yang tidak mendapatkan ini. Kalau kita punya kereta bagus, kita bersyukur, alhamdulillah. Masih banyak orang yang keretanya lebih jelek dari kereta saya. Kalau kereta kita jelek, kita bilang alhamdulillah. Masih banyak orang yang tidak punya kereta, bahkan hanya punya motosikal. Yang punya motosikal bilang alhamdulillah punya motosikal. Saudara saya, tetangga saya hanya memiliki baisikal. Yang punya baisikal bilang alhamdulillah, tetangga saya cuma jalan kaki. Yang jalan kaki bilang alhamdulillah masih punya kaki untuk jalan-jalan. Tetangga kita kakinya hilang, kasihan. Yang kakinya hilang bilang alhamdulillah masih hidup, masih beramal soleh. Dan seterusnya, itu akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka akan timbul apa? At-tasakhut bil al-aqdar, atau bahkan apa? At-tasakhut bil muqaddir. Nanti kalau kita melihat yang di atas, maka kita akan merasa marah kepada takdir, atau merasa marah kepada yang menakdirkan. Yang tidak punya kaki marah, kenapa kaki saya hilang? Tetangga saya kakinya masih utuh. Yang punya kaki marah, kenapa saya hanya punya kaki, sementara tetangga saya punya sepeda motor. Sepeda motor marah kepada yang punya kereta. Yang punya kereta, oh kenapa kereta saya cuma kancil, sementara yang itu Jaguar. Nah, akhirnya tidak ada syukur setelah itu. Taib. Padahal ini adalah termasuk kunci syukur. Dan kunci syukur itu adalah apa itu? Termasuk kunci datangnya tambahan nikmat. Jadi perintah Nabi SAW untuk kita melihat kepada yang di bawah itu bukan semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk kita sebagai bentuk ibadah saja lihat pada yang di bawah, bukan. Tapi ini adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat. Semakin kita bersyukur akan semakin ditambahi kenikmatan tersebut, ditambahkan kenikmatan tersebut kepada kita. Dan ini mujarab. Ini betul-betul apa? Perkara yang akan terus didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan yakin akan kebenaran janji Allah. Betul-betul, dan itu terjadi di zaman manapun dan bahkan di zaman sekarang. Orang-orang yang paham akan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia mengamalkan ayat tersebut, dia akan mendapatkan itu. Mendapatkan bahwasanya setelah ini ternyata apa? Nikmat itu bertambah. Setiap kali disyukuri semakin bertambah. Adapun orang yang masih ragu-ragu apa benar demikian, maka Allah Ta'ala membalasi dia sesuai dengan keraguan dia. Maka kalau kita yakin benarnya ayat tadi dan kita yakin benarnya hadis ini dan kita mengamalkan kandungannya, kita akan segera bernikmat-nikmat dengan apa? Dengan pelaksanaan dari janji Allah tadi, dan itu terbukti, terus-menerus terbukti. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan wala angduru ilaman fauqi, dan untuk saya tidak melihat kepada yang di atas saya. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan alasannya dalam Sahih Muslim itu, fa innahu ajdaru alla tazdaru ala nikmatallahi alaikum, karena yang demikian itu akan menyebabkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Tayyib. Dan kata para ulama dalam syarah ini, adapun untuk masalah akhirat, maka hendaknya kita melihat kepada yang di atas. Saudara saya lebih kuat dari saya, badan saya lebih kuat dari saudara saya, tapi kenapa dia mampu qiyamul lail sementara saya tidak mampu? Saya lebih kaya daripada saudara saya, tapi kenapa dia mampu berhaji sementara saya tidak mampu?
hafalan IQ saya ketika diperiksa lebih kuat daripada saudara saya, tapi kenapa dia mampu hafal hadis banyak sementara saya tidak? Nah, ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan timbulnya persaingan yang bagus untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk mendapatkan gelar dunia, tapi untuk mencari akhirat. Karena Allah Ta'ala memang menginginkan yang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan juga dalam ayat yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam kenikmatan akhirat itulah hendaknya orang yang berlomba itu melakukan perlombaan. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannat. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan surga-surga. Jadi untuk urusan akhirat lihat yang di atas. Urusan akhirat bukan urusan dunia. Qala wa amaroni an asilar rahim. Dan Allah memerintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk saya menyambung silaturahim wa in udbirtu, walaupun saya itu dibelakangi. Dan ini termasuk apa? Termasuk perkara yang sangat ditekankan bahkan dalam periode Makkah. Allah Ta'ala di samping memerintahkan masalah tauhid dan juga tapi juga apa? Memerintahkan masalah silaturahim. Sebagaimana penjelasan dari siapa itu? Dari Ja'far bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih, yang mana beliau menyebutkan keindahan-keindahan Islam di hadapan Najasyi, di antaranya adalah apa? Memerintahkan untuk silaturahim. Dan juga ucapan dari siapa? Ucapan dari Abu Sufyan ketika di hadapan Hirqal mengatakan dakwah Muhammad SAW di antaranya adalah apa? Silaturahim, yaitu menghubungkan ar-rahim. Dan di antara keutamaannya adalah apa? Untuk menyebabkan rizki itu semakin bertambah dan umur itu juga semakin ditambahkan. Bagaimana dalam hadis Anas itu, man ahabba an yungsa'alahu fi rizqihi, barang siapa ingin man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa dia ingin rizkinya itu dilapangkan dan umurnya itu dipanjangkan, hendaknya dia menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan. Qal wa amarani alla as'ala ahadan syai'a, dan beliau memerintahkan saya untuk tidak meminta kepada seorang pun sesuatu apapun. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan adalah apa? Yaitu urusan dunia. Tidak meminta harta, tidak meminta bantuan tenaga dan lain-lain di dalam perkara-perkara yang kita sendiri mampu. Adapun kalau perkara yang kita tidak mampu, maka memang kita diizinkan untuk apa? Untuk meminta bantuan kepada saudara dan sebagainya. Makanya minta-minta itu hukum asalnya adalah haram, kecuali orang-orang yang memang apa? Memang fakir. Mintanya bukan kepada semua orang, tapi minta kepada ayah atau ibunya, minta kepada pemerintah dan semacam itu. Dan pembahasan masalah ini banyak dan telah sering kita ulang-ulang. Kesimpulannya seperti yang disebutkan oleh siapa? Ibnul Qattan Al-Fasi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Iqna' fi Masailil Ijma', bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya apa? Orang yang dia memiliki kemampuan, dia itu haram untuk meminta-minta kepada orang lain. Dan ini juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya Asy-Syafi'iyah mengharamkan orang-orang yang memiliki kekuatan badan atau memiliki harta itu untuk minta-minta kepada orang lain. Dan juga dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, ajma'u ala anna mas'alatal makhluqin muharramah. Para ulama telah bersepakat bahwasanya minta kepada makhluk itu diharamkan. Kemudian disebutkan dalil-dalil, kemudian beliau mengatakan apa? Illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Contoh darurat itu apa? Yaitu ketika hafri al-bi'r, yaitu menggali sumur, jelas ini perlu bantuan. Demikian pula inda apa? Inda raf'il bunyan, yaitu untuk mengangkat bangunan, yaitu membangun rumah dan semacamnya. Tentunya ini memang perlu minta bantuan kepada saudaranya. Tayyaqal wa amarani an aqulal haqqa wa in kana murra. Dan Rasulullah memerintahkan saya untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Allah lebih dicintai daripada seluruh perkara yang lain. Maka walaupun ini pahit, ini yang harus diucapkan. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, seandainya di leher, seandainya di tengkuk saya itu ada pedang dan saya masih ada kesempatan untuk mengucapkan suatu kalimat yang hak, maka saya akan mengucapkan itu walaupun pedang itu akan menebas leher saya. Ini adalah memang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Walaupun dalil-dalil yang lain menunjukkan apa? Adanya udzur untuk orang-orang yang dipaksa untuk diam, ini udzur.
Tetapi ini menunjukkan apa? Perkara yang sangat ditekankan untuk mengucapkan kalimatul haq. Bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari siapa itu? Thariq bin Abdullah Al-Muharibi, Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya apa itu ayu jihadin a'zam, jihad apa yang paling besar? Beliau mengatakan apa? Kalimatul haqqin inda sultanin jair, kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat. Ini adalah jihad yang paling besar. Dan pembahasan masalah ini banyak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kalimat hak yang diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri di hadapan Ibnu Hubairah Al-Amir. Kisah yang bagus dan indah. Cuma tidak mampu kita menukilkan kisah tersebut. Demikian pula di dalam Syiar Alamin Nubala dari kisah siapa? Ibnu Abi Dhi'ib yang dijuluki sebagai Qawwalun bil Haq di hadapan Amirul Mukminin waktu itu, yaitu Al-Mahdi. Kisah-kisah yang sangat indah di situ. Di hadapan Al-Mahdi dan juga yang sebelum Al-Mahdi, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Memang kalau kita kembali kepada sirah para salaf, kita akan seakan-akan kita masuk ke alam yang lain, dan itu sangat indah. Memang penting disebutkan oleh Syekhuna Yahya Hafidhahullah Ta'ala, para pelajar itu merujuk kepada kepada kisah-kisah para salaf sebagai teladan mereka. Kalau kita sedang merasa penat hafal Quran atau penat hafal hadis, maka kita kembali kepada kisah-kisah para salaf, menambah ilmu sekaligus menyegarkan semangat jiwa kita. Itu penting. Tayyib. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laim. Dan Rasulullah memerintahkan saya untuk tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dan kisah-kisah bagus disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di dalam biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Bagaimana beliau itu qawwalun bil haq, dengan dengan kalimat yang bagus, dan pemerintah pun taat kepada beliau ketika yang lain pada ketakutan, dan beliau itu mengungkapkan kalimat yang benar. Kemudian pemerintah kemudian menerima, tapi hanya saja setelah itu para ulama yang lain menjadi hasad, menjadi dengki kepada Syekhul Islam. Dan kisah banyak tentang ini, tentang kalimatul haq yang diucapkan oleh Syekhul Islam, dan juga biografi Imam Nawawi sendiri di hadapan Amirul Mukminin waktu itu, Zaid bin Baybars. Kalimat hak yang bagus terkenal sampai beliau diusir dari negeri tersebut. Tapi beliau tidak peduli karena memang itu kalimat yang harus beliau ucapkan di hadapan Amirul Mukminin waktu itu. Walaupun beliau tidak berarti mencerca pemerintah, tapi beliau menasihatkan yang baik. Ini Imam Nawawi. Tayyib. Wa amaroni an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Dan memerintahkan saya untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tayyib. Ini isyarat bahwasanya kalimatul haq, demikian pula terus istiqamah walaupun dicela oleh orang yang mencela, ini memerlukan kekuatan yang besar. Makanya disuruh untuk banyak mengucapkan ini la haula wala quwwata illa billah. Makanya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, bahwasanya as-shadq bil haq amrun azim, bahwasanya yaitu mengumandangkan kebenaran ini adalah perkara yang besar. Kalau seseorang itu dia jujur tetapi tidak memiliki kekuatan, maka dia akan melemah. Tapi kalau dia punya kekuatan tapi dia tidak jujur dan tidak ikhlas, maka dia akan Dia akan ditelantarkan oleh Allah. Dan barang siapa mampu menggabungkan antara as-shadq bil haq dan kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran dan juga keikhlasan, maka orang inilah yang dikatakan sebagai as-siddiq. Orang yang dikatakan sebagai as-siddiq, yang sangat benar dan membenarkan, sangat jujur dan membenarkan. Ini beliau sebutkan sebelum beliau memulai pembicaraan masalah ujian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan bahwasanya semua ini memang kembali kepada taufik dari Allah dan pertolongan Allah. Makanya kita disuruh untuk banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Qal fa innahunna min kanzi tahtil arsy. Min kanzin tahtil arsy. Karena sesungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah itu adalah termasuk perbendaharaan di bawah arsy. Maksudnya adalah perbendaharaan di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang mana Abu Musa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dengan pelan-pelan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau untuk aku tunjukkan kepadamu
suatu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La haula wala quwata illa billah." Baik. Adapun hadis ini tadi, hadis Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i di dalam Shahihul Musnad nomor yang ke-267. Wallahu taala a'lam.